Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul bersama kembali lewat media Zoom. Insya Allah kita diberikan karunia dan hidayahnya sehingga kita dapat menerima pencerahan yang akan diberikan oleh Kang Ali Agus. Tema yang akan dibawakan adalah hari ini temanya mengenai warisan. Silahkan Kang Ali. Baik, terima kasih Bu Epi yang telah membuka acara kita pada kesempatan yang baik ini, dan juga salam hormat buat semua sahabat-sahabat yang bisa hadir dalam kesempatan Zoom pada kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya karim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi wajikal karim wa azimi sultan. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang banyak. Kita masih diperjalankan untuk terus berproses meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan insya Allah hari ini kita akan belajar terutama dari pedoman hidup kita, yaitu Alkitab Al-Quran. Insya Allah dengan kita selalu membaca, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah, hati dan pikiran kita akan terisi, ya, akan tertanam ayat-ayat tersebut, sehingga ayat tersebut atau Al-Quran tersebut akan menjadi pedoman, petunjuk, dan pelajaran dalam hidup kita. Dan pada kesempatan hari ini kita akan bersama belajar, ya, karena ini ada request tema tentang warisan. Ya, mohon maaf sebelumnya, sejujurnya saya bukan ahli ya dalam hal ilmu misalnya ilmu warisan ya, atau yang disebut ilmu faraid. Nah, tapi di sini ya kita sama-sama ingin mengetahui, ingin belajar. Sebenarnya banyak ahli-ahli yang istilahnya menguasai ilmu ini, terutama dalam hal cara penghitungannya. Karena ini harus ekstra hati-hati, khawatir itu bisa merugikan atau berlaku tidak adil dan sebagainya. Makanya di dunia ini ya dalam menyelesaikan masalah waris itu ada hukum agama, ada hukum negara, dan juga ada hukum adat. Jadi tergantung nanti yang mau dipakai hukum yang mana. Nah, di sini kita akan belajar ya, memahami dulu apa itu warisan ya. Jadi yang mana kita tahu bahwa agama Islam ya, atau agama yang kita yakini selama ini ya, telah mengajarkan kepada kita atau memiliki istilahnya aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan. Seperti itu. Nah, makanya agama Islam mengatur berbagai hal dalam kehidupan kita, bahkan sampai perkara harta peninggalan atau warisan. Karena di dalam Al-Quran sendiri, perkara warisan telah dijelaskan secara rinci oleh Allah bagaimana pembagiannya, dan siapa saja yang berhak mendapatkannya, seperti itu. Nah, lalu di dalam sebuah hadis ya, saya mengutip hadis riwayat muttafaq alaihi dari Ibnu Abbas
ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berikan bagian warisan kepada ahli warisnya. Selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat. Nah, jadi Rasulullah SAW di sini memberikan perintah untuk membagikan warisan kepada ahli waris sesuai dengan ukuran atau bagian yang sudah ditentukan. Gitu. Jadi ketentuan ukuran setiap ahli waris, ya, untuk detailnya itu dijelaskan di surat An-Nisa ya, ayat 11, ayat 12, dan juga ayat 176. Nah, dari hadis ini ya, ahli waris itu terdiri dari dua kelompok. Ya, terdiri dari dua kelompok. Yang pertama yaitu disebut ashabul furuz dan yang kedua disebut as-sobah. Nah, yang termasuk ashabul furuz di sini adalah kelompok yang sudah ditetapkan bagian warisannya. Ya, jadi kelompok ashabul furuz itu adalah kelompok yang sudah ditetapkan bagian-bagiannya. Contohnya siapa? Suami, istri, anak perempuan, ibu dan ayah, ya, atau kakek dan nenek seperti itu. Nah, lalu yang disebut asobah gitu kan, yaitu ahli waris yang mendapatkan seluruh sisa harta yang telah ya dibagi ya sesuai dengan pembagian ashabul furud. Jadi kelompok asobah ini adalah kelompok ahli waris yang mendapatkan sisa setelah dibagi gitu. Nah, makanya di situ yang termasuk kelompok asobah di sini ya, yaitu anak laki-laki ya, terus ayah sampai kakek nenek gitu, terus saudara laki-laki, paman dari ayah laki-laki. Jadi intinya keturunan dari nasab dari laki-laki, intinya seperti itu. Nah, jadi itulah dua kelompok yang akan mendapatkan harta warisan gitu. Nah, makanya dua kelompok itu tadi yang pertama apa? Ashabul furud, yang kedua asobah gitu. Nah, dari sini kita mengacu kepada hukum fikih semuanya. Jadi kalau untuk hitungan ya itu udah diatur dalam Al-Qur'an, tapi untuk pengaturan secara realnya itu udah diatur dalam hukum fikih gitu. Nah, makanya seseorang dapat ya atau seseorang mendapatkan hak waris ya itu disebabkan dari yang pertama adalah nasab, yang kedua adalah pernikahan gitu. Nah, jadi kalau dari nasab ya itu hubungan keluarga atau kerabat. Ya, dari hubungan keluarga atau kerabat itu ada yang disebut usul, furu, dan hasyiah. Yang disebut usul di sini yaitu asal kita ke atas seperti bapak, kakek, nenek gitu. Nah, itu disebutnya istilahnya nasab dari usul. Lalu nasab yang disebut furu adalah asal kita ke bawah ya seperti anak, cucu gitu. Lalu ada disebut juga hasyiah. Nah, hasyiah ini saudara, paman, ponakan. Nah, itu. Jadi seorang dapat hak waris itu karena nasab dan juga yang kedua karena pernikahan. Nah, kalau karena pernikahan yaitu ada suami dan istri seperti itu. Nah, itulah orang-orang yang berhak mendapatkan harta warisan. Lalu ada juga yang bisa menggugurkan seseorang itu mendapatkan warisan. Ya. Jadi sebab-sebab seseorang terhalang hak warisannya, yang pertama karena dia berstatus sebagai budak. Ya. Ini kalau menurut hukum fikih seperti itu. Nah, orang yang berstatus sebagai budak, apapun jenisnya, ya, tidak bisa menerima harta warisan. Kenapa? Ya karena bagi seorang budak, diri dan harta yang bersamanya itu adalah milik tuannya. Jadi khawatir nanti hartanya itu dikuasai oleh tuannya seperti itu. Lalu menurut hukum fikih yang lain juga dikatakan seseorang tidak berhak mendapat waris dikarenakan yang kedua berbeda agama. Nah, ini ya. Karena ada sebuah hadis yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang Islam tidak punya hak waris atas orang-orang kafir dan orang-orang kafir tidak punya hak waris atas orang-orang Islam.
Nah, menurut hadis ini ya, orang kafir itu sama dengan orang yang beda agama. Intinya seperti itu. Ya. Di sini saya tidak akan mempermasalahkan. Jadi kita buka mata hati dan pikiran kita saja ya. Karena ini menurut fikih seperti itu. Lalu yang ketiga, seseorang tidak mendapatkan hak waris karena dia membunuh ya. Jadi jika ahli waris membunuh pewaris, maka haknya untuk mendapatkan warisan itu tidak ada. Nah, jadi itulah apa tiga hal yang dapat menggugurkan seseorang mendapatkan hak waris seperti itu. Nah, makanya suka ada yang bertanya, waduh Pak, seumpamanya punya anak yang satu pindah agama, gimana dia dapat waris atau tidak? Nah itu ya, itu yang menjadi istilahnya dilema buat kita semua, karena kalau mengacu kepada hadis tadi, di situ sebenarnya yang dikatakan ya, orang Islam tidak punya hak waris atas orang kafir ya, bukan orang yang beda agama sebenarnya, tapi ya karena ada satu keyakinan bahwa orang kafir itu sama juga dengan berbeda agama, akhirnya disamaratakan seperti itu. Ya, terus penyelesaiannya gimana? Nah, makanya tadi bisa kita mengacu kepada hukum agama, mengacu kepada hukum adat, atau mengacu kepada hukum negara yang sudah ada aturan-aturannya. Semuanya pasti ada aturan. Jadi ada solusi-solusinya. Makanya silakan nanti konsultasi kepada ahlinya dalam bidang itu. Gitu. Nah, makanya di sini kalau kita kembali kepada acuan-acuan tadi ya, makanya kita berarti dalam pelaksanaannya tergantung nanti situasi kondisinya seperti apa permasalahannya gitu. Nah, di sini ya saya ingin menyampaikan bahwasannya ya dalam pembagian warisan tersebut ya kadang orang tua ingin sekali gitu kan memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya gitu. Jadi supaya tidak timbul istilahnya di kemudian hari hal-hal yang tidak diinginkan, maka ya di sini orang tua sudah mempersiapkan ya, membuat satu wasiat atau membuat istilahnya pembagian-pembagian yang merata. Ya, ada yang ingin saya mah walaupun semuanya anaknya punya anak laki dan perempuan. Kalau secara hukum ya, kalau mengacu ke surat An-Nisa ayat 11-12 di situ jelas pembagiannya bahwa laki-laki 2:1 dengan perempuan. Tapi karena orang tua kadang ingin berbagi secara adil. Nah, makanya sebisa mungkin dibagikan seumpamanya sebelum meninggal. Nah, tapi itu bukan warisan namanya. Disebutnya apa? Hibah. Gitu. Ya, disebutnya hibah. Nah, dalam hibah pun itu harus adil, gitu. Nah, jadi ada ijab qabulnya, ya, ada serah terimanya. Nah, jadi kalau pembagian ya harta warisan yang dibagikan sebelum ya orang tuanya meninggal itu namanya bukan warisan tapi hibah, dan hibah pun itu harus dilakukan secara adil seperti itu. Nah, makanya di sini ya Allah memberitahukan kepada kita ya, dari surat 3 ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, itu. Jadi di sini kita harus mengembalikan segala urusan kepada Allah. Dan kita harus sadar bahwa kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kita sebagai manusia ya harus bersyukur dan harus menyadari bahwa semuanya yang kita miliki, yang kita punya ini adalah sesungguhnya milik siapa? Milik Allah. Diri kita milik Allah, harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, dan semua yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Nah, kalau kita sudah memahami sampai di situ, ya kita harus betul-betul ya hati dan pikiran ini
merelakan jika suatu saat nanti ya semua akan kembali kepadanya. Gitu. Nah, makanya harta, keluarga ya sebagaimana Allah bilang ya surat 64 ayat 15. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Di sisi Allah lah pahala yang besar. Nah, jadi kata Allahnya apa, Bu? Harta dan anak-anak hanyalah cobaan. Itu. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai kita merasa ya bahwa hidup kita ini akan baik-baik aja. Bahwa hidup kita ini akan selamanya begini-begini, belum tentu. Tapi di sini Allah akan uji, Allah akan memberikan cobaan, terutama akan datang dari apa? Dari sekitar kita. Baik itu harta dan keluarga. Gitu. Dan inilah yang selama ini ya, inilah yang selama ini selalu menjadi fenomena yang sangat-sangat yang mungkin kalau udah urusan harta ya itu manusia bisa nekat. Bahkan seorang anak sampai tega membunuh kedua orang tuanya. Hanya gara-gara apa? Harta, warisan seperti itu. Nah, makanya disinilah kita harus betul-betul ya dalam hidup ini memahami betul semuanya. Karena kita harus sadar bahwa semuanya itu milik siapa? Milik Allah. Gitu. Dan ternyata harta dan anak-anak ini merupakan cobaan. Dan Allah di sini ya memberikan kepada kita ya satu kitab suci ya yaitu Al-Qur'an sebagai pedoman petunjuk sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari situ dan kita bisa mendapatkan solusi dari apa masalah yang kita hadapi. Nah, untuk masalah harta dan keluarga ini akan menjadi cobaan ya sesungguhnya Allah udah ingatkan kepada kita ya. Kita baca surat 17 ayat 64 dari 62 dulu dah sampai 64. Nah, dari sini dulu biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Dia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya, jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebahagian kecil." Nah, jadi di ayat 62 ya dulu ya iblis pernah bersumpah kepada Allah ya. Dan dia sampai istilahnya mengajukan permohonan kepada Allah. Ya, di sini iblis bilang, "Terangkanlah kepadaku. Inikah orang yang engkau muliakan atas diriku?" Lalu iblis memohon kepada Allah untuk apa? Sesungguhnya jika engkau memberi tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya benar-benar akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil. Nah, berarti di sini ada istilahnya satu ancaman untuk kita sebagai manusia bahwa iblis setan ya dulu pernah mengajukan permohonan kepada Allah untuk menyesatkan kita. Gitu. Nah, lalu ayat 63-nya Tuhan berfirman, "Pergilah, barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua, sebagai suatu pembalasan yang cukup." itu. Akhirnya permohonan si iblis dikabul nggak oleh Allah? Dikabul. Ya. Kata Allah, "Pergilah." Nah, oke deh. Barang siapa, tapi ada konsekuensinya. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu,
maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasan. Ya, sebagai suatu pembalasan yang cukup. Nah, setelah si iblis setan tadi diberikan oleh Allah izin, ya, dan juga Allah ingatkan kalau yang mengikuti iblis setan adalah ancamannya neraka, ya, maka di sini yang tak kalah penting Allah bilang seperti ini, ayat 64-nya. Dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak, dan beri janjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka, melainkan tipuan belaka. Nah, itu. Kata Allah, hasunglah siapa yang kamu sanggupi. Ya, justru Allah malah memerintahkan kepada iblis setan. Untuk apa? Untuk menyesatkan manusia, silakan. Dan di sini Allah kasih bocoran. Ya, apa bocorannya? Jika kamu ingin menyesatkan manusia, maka berserikatlah dengan manusia tadi pada harta dan anak-anak mereka dan beri janjilah kepada mereka. Nah, itu strategi iblis setan menyesatkan manusia. Nah, di sini ya kita ambil pelajaran. Di saat kita memiliki harta, di saat kita memiliki keluarga, jangan sampai harta dan keluarga ini dimanfaatkan oleh iblis setan. Sehingga menjadikan ya keluarga kita ini berantakan. Gara-gara apa? Gara-gara rebutan harta. Gitu. Ya. Apalagi pas saat pembagian warisan ada ketidakadilan lah, ada istilahnya pendapat A, B, C, D gitu dan sebagainya. Tanpa disadari di situ, ya iblis setan sedang bermain di dalamnya. Makanya tidak heran kalau sudah urusan warisan banyak sekali orang yang nekat, ya ingin menguasai seluruh warisan sehingga membunuh saudaranya, ya atau melakukan hal-hal yang keji seperti itu. Karena apa? Ya ini masalahnya. Terhasut oleh iblis setan. Nah, makanya tadi Allah sudah ingatkan, harta dan keluarga itu adalah cobaan bagimu. Gitu. Ya. Nah, makanya di sini dalam hal warisan di sini Allah ingatkan khususnya buat kita semua. Ya. Di surat 2 ayat 180 sampai 182. Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi tegas sekali di sini apa? Haqqo ala muttaqin, kewajiban bagi orang yang bertakwa. Apa kewajibannya? Kewajibannya apa? Apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, kadang kita nggak merasa. Kalau tanda-tanda maut yang paling gampang kita rasakan apa? Sakit. Ya. Tanda-tanda maut yang paling kita bisa rasakan itu apa? Rasa sakit. Ya. Nah, jadi jika ada tanda-tanda, ya, dan jika ia meninggalkan harta yang banyak, suruh ngapain? Berwasiat untuk ibu bapak, karib kerabat secara makruf. Jadi bikin apa? Wasiat. Gitu. Supaya apa? Supaya harta tadi tidak menjadi masalah di kemudian hari. Ya. Lanjut ayat 181-nya. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Nah, jadi kalau ada orang yang merubah wasiat tadi, dosanya sangat besar. Ya. Jadi kalau seumpamanya orang tuanya sudah membuat wasiat, lalu nanti dalam prakteknya dirubah wasiat tersebut, maka akan terjadi apa? Dosa. Gitu.
Lalu 182-nya? Akan tetapi, barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, tetapi kata Allah, jika khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berat sebelah, ya, atau tidak berlaku adil, ya, jadi boleh tuh wasiat tadi dirubah, gitu. Lalu ia mendamaikan antara mereka, gitu. Maka tidak ada dosa. Jadi boleh merubah wasiat jika wasiat tersebut berat sebelah atau tidak berlaku adil, gitu. Nah makanya tadi ya, jika kita sebagai orang tua memiliki harta dan punya anak atau punya keturunan, ya, sebelum meninggal kita inventarisir dulu semua harta kita, aset kita. Ya, kita inventarisir, ya, lalu buatkan wasiat. Semuanya kita ingin berlaku adil. Nah, tapi nanti dalam penghitungannya, ya, tetap nanti yang berlaku adalah penghitungan secara faraid tadi, gitu. Ya, jadi perhitungan sesuai nanti di surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Nah, di sini ya, jika seumpamanya sebelum meninggal dia membuat wasiat, lalu wasiatnya seumpamanya dia punya anak 3, dia berwasiat, akhirnya pilih kasih nih, berarti kan ada ketidakadilan. Begitu dia nanti seorang tua ini meninggal, si wasiat tadi boleh nggak dirubah? Boleh, gitu. Boleh dirubah, gitu. Nah, tapi tadi itu kalau dia memberikan harta warisannya sebelum meninggal, tadi jatuhnya bukan waris, tapi apa tadi? Hibah. Ya, jadi disinilah dalam hibah itu harus berlaku adil, gitu. Nah makanya nanti dalam pembagiannya ya kita buka surat 4 ayat 11 sampai 12. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak, dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Nah itu. Jadi pembagian ini merupakan suatu ketetapan dari Allah. Gitu. Jadi pembagian ini merupakan suatu ketetapan dari Allah. Gitu. Dan sudah jelas pembagian-pembagiannya di sini ya, bahwasannya bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jadi 2/1. Jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari 2, maka bagi mereka 2/3. Ya, jadi kalau anaknya perempuan semua dan lebih dari 2, dapat hartanya 2/3. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia dapat separuh, jadi setengah. Jika anaknya cuma satu-satunya perempuan. Dan untuk 2 orang ibu bapak, ya, bagi masing-masingnya 1/6. Jadi orang tua si mayat ini, ya, dapat 1/6 harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jadi ada hak orang tuanya. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia mau diwarisi oleh ibu bapaknya saja,
maka dia dapat sepertiga. Jadi kalau anaknya tidak memiliki anak, ya orang tuanya dapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Nah, tapi seumpamanya si orang tadi punya saudara, ya punya kakak atau adik, itu dapat seperenam. Ya. Jadi si ibunya dapat seperenam orang tuanya tadi. Ya. Maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat dan juga setelah dibayar hutang-hutangnya. Nah, jadi dalam pembagian warisan ini, kalau menurut hukum Allah di sini, ya bayar dulu utang piutangnya, makanya tadi inventarisir semua aset, ya. Lalu bayar dulu utang piutang si mayit tadi, ya, yang meninggal tersebut, ya. Setelah dibayar utang-utangnya, baru ada wasiat nggak? Nah, wasiatnya seperti apa? Semuanya wasiatnya dia ingin cuma pembagian harta dibagi secara adil. Iya, boleh, tapi setelah pembagian ini, ya, pembagian secara faraid ini berlaku. Ya, semuanya tadi dia punya anak lelaki 2, anak perempuan 2 semuanya. Nah, dia ingin dibaginya secara adil. Nah, menurut hukum tadi, hak laki-laki 2:1. Jadi dibagi dulu sesuai dengan hukum yang berlaku di sini. Setelah itu baru ya si anak laki tadi memberikan hibah kepada anak perempuan tadi. Karena apa? Atas dasar tadi ya. Bukan atas dasar terpaksa, tapi atas dasar dia telah membaca wasiat tersebut gitu. Dan juga dia tidak merasa terbebani gitu. Makanya dibikinlah surat perjanjian-perjanjian yang nanti ada saksi-saksi dan sebagainya. Seperti itu. Ya. Lanjut ayat 12-nya. Dan bagimu, suami-suami 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkannya, sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat, atau dan sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat, atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang saudara lelaki seibu saja. Ulangi. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja, atau seorang saudara perempuan seibu saja, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang 1/3 itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya, atau sesudah dibayar hutangnya, dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Nah, itu. Jadi di ayat 12-nya juga diterangkan tentang pembagian waris ya. Ini untuk suami atau istri dan juga saudara. Gitu. Nah, jadi bagi suami ya jika istrinya meninggal mendapat separuh harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Jika ya mereka tidak memiliki anak. Tetapi jika istri-istri itu mempunyai anak, maka kamu mendapat 1/4. Jadi nggak separuh, cuma 1/4 dari harta yang ditinggalkannya. Sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat. Dan juga sesudah dibayar hutang-hutangnya. Nah, jika yang meninggalnya adalah suami, maka para istri memperoleh 1/4 harta yang kamu tinggalkan. Jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan. Ya. Jadi harta kalau semuanya punya anak, jadi si istri ini dapat 1/8. Itu pun setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat, ya, dan sesudah dibayar hutang-hutangnya.
Jika seseorang yang meninggal baik laki-laki maupun perempuan tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu, ya, atau seorang saudara perempuan seibu, maka masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat 1/6 harta. Tetapi jika saudaranya itu lebih dari satu orang, maka mereka bersekutu dalam 1/3 harta tersebut. Ya, jadi bukan mendapat 1/6, tapi 1/3 dibagi dengan jumlah saudaranya. Itu pun setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan juga setelah dibayar hutang-hutangnya. Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Nah, makanya tadi tidak bisa dirubah. Ini syarat dari Allah. Jadi nanti kalau ingin pembagiannya adil, ya, penuhi dulu syariat-syariat tersebut, ya, penuhi dulu hitung-hitungan ini, baru nanti semuanya si saudara laki-laki menghibahkan kepada saudara perempuannya, gitu. Kenapa ya? Tadi itu kita nggak boleh merubah hukum ini, ya, tidak boleh merubah hukum ini. Nah, lanjut ayat 13-nya. Hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Nah, itu. Jadi hukum-hukum tersebut adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, niscaya akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Gitu. Nah, lalu pada saat pembagian, ya, kita buka surat 4 ayat 7. Silakan Bu Dr. Hedi. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi seorang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya. Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Ayat 8-nya. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim, dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Nah, jadi dalam nanti pembagian, ya, di sini semuanya hadir anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya. Ya, ya, kalau menurut hitungan kita sebagai Muslim, ya, untuk anak yatim orang miskin itu berapa? 2,5%. Biasanya kan begitu. Nah, jadi di sini ada hak yang harus kita keluarkan, gitu. Bukan berarti, oh, kan nggak boleh harta warisan itu dikeluarkan zakatnya. Ya, ini bukan mengeluarkan zakat, tapi di sini ada hak anak yatim dan orang miskin, gitu kan? Nah, jika dalam sewaktu pembagian itu hadir. Nah, kalau nggak hadir gimana? Kalau nggak hadir gimana? Ya, kita setelah pembagian, semuanya kita ingin berbagi, ya silahkan, gitu. Ya, jadi tidak ada kewajiban sebenarnya, ya, karena di sini ayatnya jika sewaktu pembagian itu hadir, ya, kalau nggak hadir, ya berarti kembali kepada kitanya mau mengeluarkannya, memberikannya, ya, itu mungkin lebih baik seperti itu. Termasuk di sini misalnya ada yang kakaknya lebih mampu gitu, jadi bagian dia mau dikasihkan ke saudaranya yang kurang mampu, nggak apa-apa ya Pak Ustadz? Ya itu tadi, setelah dibagi, tapi ya, setelah dibagi sesuai dengan hukum tadi, yang surat 11 apa An-Nisa 11-12. Cuma tadi kan ada wasiat nih, orang tuanya pengen pembagiannya adil, gitu kan? Iya. Nah, akhirnya dibagi dulu nih semuanya. Nah, karena si kakak tadi merasa mampu, yang laki-laki ini, makanya dia ingin kasihkanlah ke adiknya yang nggak mampu, ya, yang perempuan. Boleh, silakan, gitu. Nah, itu maksudnya hibah dari kakak ke adik. Jadi bukan warisan lagi, gitu. Disebutnya bukan warisan lagi. Kenapa? Kalau warisan itu harus dibagi sesuai dengan hitungan tadi, gitu. Nah, makanya penuhi wasiatnya tadi. Nah, makanya kita sebagai orang tua, sebelum maut menjemput kita, mari kita persiapkan dari sekarang wasiat kita kepada anak-anak kita. Ya, bila perlu kita sebelum meninggal beres dulu urusan tentang duniawinya, ya. Kita
buatkan hibah yang adil merata kepada anak-anak kita, gitu. Sehingga nanti di saat kita meninggal, ya, harta yang menjadi warisan tersebut sudah beres karena tidak ada istilahnya sengketa, gitu. Tapi kalau kita tidak membuat wasiat atau tidak membuat istilahnya hibah sebelum meninggal, ya mau nggak mau kita harus penuhi hak-hak waris tadi, gitu. Jadi dibagi-bagi dulu sesuai dengan aturan atau bagian-bagian yang telah ditetapkan tadi, seperti itu. Gitu, Bu Dokter. Ya. Nah, jadi secara hukum fikih, ya, harus dipenuhi dulu hak-hak tadi itu, gitu, ya. Jadi hak-hak yang ashabul furudnya, hak-hak asobahnya harus dikeluarkan dulu, gitu. Nah, baru nanti kalau seumpamanya si penerima waris tadi mau menghibahkan kepada adiknya yang perempuan, ya silakan. Jadi masuknya nanti hibah, bukan lagi pembagian waris lagi. Ya, kecuali tadi saat masih hidup orang tuanya sudah dihibahkan ke masing-masing dengan secara adil dan tertulis dan ada saksi, yaitu lebih baik lagi seperti itu. Gitu, ya. Selanjutnya di sini, ya, oke, balik lagi. Pada saat kita memiliki harta tadi, ingat ya, bahwa harta kita itu tadi punya siapa? Punya Allah. Gitu. Ya. Makanya senantiasa dari sekarang kita harus mempersiapkan, ya. Mempersiapkan semuanya, ya. Kita udah planningkan, ya. Makanya di ayat 9-nya baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Di sini Allah perintahkan supaya kita nanti tidak meninggalkan masalah. Makanya kita jangan sampai anak-anak kita merasa lemah, ya. Jadi di sini baik lemah secara fisik atau lemah secara iman atau lemah secara materi. Siap. Makanya kita persiapkan mulai dari giginya, makanannya, lalu kita persiapkan pendidikannya, lalu kita persiapkan istilahnya masa depannya, ya, sesuai dengan nanti pekerjaannya. Nah, itu kalau orang tua yang istilahnya betul-betul tadi mengikuti aturan Allah, dia udah persiapkan semuanya, gitu. Nah, sehingga nanti di saat kita mewariskan ke anak-anak kita harta, ya, anak-anak kita udah nyaman semua, kasar gitu, karena kita udah penuhi segala kewajiban-kewajiban kita untuk mengurus keluarga, gitu. Ya, nah makanya di sini kita siapkan kesejahteraan anak-anak kita mulai dari giginya, pendidikannya, dan juga masa depannya. Ya, oleh karena itu kita kalau bisa tadi itu sesuai dengan aturan Allah. Sebelum meninggal buat apa? Wasiat. Bereskan dulu urusan duniawinya, gitu. Nah nanti di saat kita meninggal ada harta warisan, baru kita enak, gitu, si anak-anak ini, ya, membaginya enak, gitu, karena udah ada wasiat dari orang tua seperti ini, jadi mereka akan saling menyadari. Tapi tetap cara pembagiannya harus mengikuti hukum Allah tadi, gitu. Cara pembagiannya harus mengikuti hukum Allah tadi. Intinya seperti itu, ya. Nah makanya kita, ya, pada saat pembagian ataupun saat seumpamanya orang tua masih hidup akan memberikan hibah, ya, membagi waris sebelum meninggal, itu perlu istilahnya yang namanya saksi. Ya, surat 5. Silakan, Ayat Bu Mila. 106. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu, atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu.
Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan menukar sumpah ini dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami, kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Itu. Kok ada yang beda agama gitu sih, Pak Ustadz? Saksinya, sorry, sekalian nanya. Ya, kalau saksi yang tadi ya disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau, nah ini atau ya, seandainya di tempat itu kita nggak percaya nih, gitu kan, sama si A nggak sama si B, walaupun dia seiman gitu kan, tapi nggak percaya. Ternyata ada di tempat itu orang yang jujur tapi beda agama, gitu. Nah makanya disitulah, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu. Atau, ya kalau atau berarti kan ada pilihan, ya. Jika umpamanya yang di antara kita umpamanya tadi, oh ini mah pastinya bakal berat sebelah, nggak mau pakai dia. Tapi ada yang ini orangnya baik, jujur, tapi beda agama, ya silahkan, gitu. Ya jadi atau di situ Bu, ya. Dua orang yang berbeda agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi, lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah. Ya, lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Ya, nah, bentar. Jika kamu ragu-ragu demi Allah, ya, kami tidak akan menukar sumpah itu dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang. Nah, kadang tadi itu ada orang yang akhirnya menjadi saksi palsu hanya untuk memenangkan seseorang, hanya untuk menguntungkan seseorang, karena Pak dibayar, kan gitu, ya. Dulu dia waktu menjadi saksi karena tadi itu nggak dipercaya, akhirnya timbullah permasalahan seperti itu. Makanya Allah kasih choice, ya, boleh memakai saksi yang berbeda agama jika ya dari yang sekitar sudah tidak ada lagi yang dipercaya. Intinya seperti itu. Walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah, sesungguhnya yang demikian itu tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, lalu 106-nya, 107-nya. Jika diketahui bahwa kedua saksi itu memperbuat dosa, maka dua orang yang lain di antara ahli waris yang berhak yang lebih dekat kepada orang yang meninggal memajukan tuntutan untuk menggantikannya. Lalu keduanya bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya persaksian kami lebih layak diterima daripada persaksian kedua saksi itu, dan kami tidak melanggar batas. Sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Nah, tuh. Jadi kalau saya saksi tadi ternyata berat sebelah, boleh diganti, gitu. Ya, boleh diganti. Ya. Lanjut 108-nya. Itu lebih dekat untuk menjadikan para saksi mengemukakan persaksiannya menurut apa yang sebenarnya, dan lebih dekat untuk menjadikan mereka merasa takut akan dikembalikan sumpahnya kepada ahli waris sesudah mereka bersumpah. Dan bertakwalah kepada Allah dan dengarkanlah perintahnya. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Nah, itu. Ini contohnya ada satu kejadian. Seumpamanya dalam keluarga tersebut, ya, seseorang mengaku bahwa dia telah mendapatkan hibah dari si almarhum, gitu kan. Nah, itu perlu dipertanyakan saat almarhum tadi menghibahkan, itu ada saksinya, gitu. Nah, kalau ada saksi, si kedua saksi tadi itu adil enggak? Jadi harus betul-betul itu di ini dulu. Jadi tidak hanya sebatas pengakuan. Lalu bentuk tertulisnya ada, dan juga ada ijab dan qabulnya. Ijab penyerahan dari si pemberi, qabul penerimaan dari si penerima hibah tadi. Nah, jadi kalau ada ijab qabul, ya, dan ada saksi, dan ada istilahnya tertulis, nah baru itu sah. Namun kalau tidak, hanya sebatas pengakuan saja, oh saya dihibahkan ini secara lisan, ya, si saksinya
akhirnya dia juga karena dibayar akhirnya membenarkan. Nah, di sini perlu semuanya ada yang lebih saksi yang lebih tahu. Makanya dia mengajukan dia sebagai saksi bahwa hibah tersebut tidak akan sah gitu. Nah, makanya di sinilah perlu betul-betul saksi yang bisa membenarkan ya kesaksiannya seperti itu. Jadi jangan sampai yang akhirnya ya bersaksi untuk memenangkan seseorang karena dibayar, ya itu akan menimbulkan dosa yang sangat besar gitu. Nah, itu jangan sampailah kita seperti itu. Cuman gara-gara harta warisan tadi akhirnya iblis setan ya masuk ke dalam harta tadi, membuat kita akhirnya terpecah belah, berantakan, akhirnya berselisih, bermusuhan dengan keluarga. Cuman gara-gara apa? Warisan tadi gitu. Apalagi kalau tadi ada orang-orang yang ngaku mendapatkan hibah tapi tidak dibarengi dengan bukti ya secara tertulis, saksi, dan juga ijab kabul. Ya. Ijab kabul berarti dia ada serah terima. Contohnya kalau rumah ya ada sertifikat serah terima sertifikatnya. Ya kalau semuanya hanya sebatas lisan, belum dikasihkan barangnya, ya itu belum sah. Jadi tetap harus dibagi waris lagi gitu. Ya kepada yang berhak tadi. Jadi nggak bisa hanya sebatas pengakuan, intinya nggak bisa hanya sebatas pengakuan seperti itu. Nah makanya dibutuhkan para saksi dalam hal ini ya dalam pembagian warisan tersebut supaya apa ya supaya mendapatkan keadilan gitu karena tadi ya kalau tidak adil masya Allah ya itu akan membuat harta tadi mengganjal si mayit tadinya yang meninggal tadi ya untuk istilahnya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari harta tersebut. Karena kan yang dibutuhkan oleh kita ya di saat kita nanti mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah, yang pertama anak yang soleh, yang kedua harta yang bermanfaat, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi jangan sampai si harta tadi ya menjadi rebutan atau menjadi sesuatu yang permasalahan baru di dalam keluarga. Nah, makanya kita senantiasa mempersiapkan dari sejak dini sebelum kematian mendatangi salah seorang di antara kita, buatlah wasiat dulu. Ya. Nah, kalau kita ingin istilahnya membagikan warisan sebelum meninggal, bukan membagikan warisan jatuhnya, tapi apa? Jatuhnya menghibahkan. Jadi jatuhnya hibah. Ya, akhirnya kalau mau hibah itu harus betul-betul ada saksi, ya, ada istilahnya bukti gitu ya dan juga ada ijab kabul dan itu semua menerima dengan lapang dada. Jadi tidak ada istilahnya yang tersakiti. Gitu. Tidak ada yang tersakiti, tapi semuanya menerima dengan lapang dada. Gitu. Nah, kalau mengacu ke hukum fikih lagi ya, wasiat itu tidak akan berlaku kepada ahli waris. Gitu. Ya. Dan wasiat itu berlaku seumpamanya kalau seumpamanya si A memiliki anak angkat. Nah, si anak angkat ini nggak mendapatkan hak waris. Lalu ia berwasiat. Nanti setelah saya meninggal, ya saya wariskan harta ini kepada anak tersebut. Nah, si anak angkat ini ya karena tidak mendapatkan hak waris, maka dia dapatnya berapa? Sepertiga. Gitu. Ya, dapatnya sepertiga. Karena kalau si si ahli warisnya ada ya, si ahli warisnya ada, itu tetap harus pakai hitungan yang tadi ya. Surat An-Nisa 11 sampai 12 tadi. Jadi si ini nih, si harta ini dibagi dulu ya kepada yang berhak tadi. Nah, sementara untuk si anak angkat tadi ya karena ada wasiat itu tidak bisa memiliki semuanya walaupun wasiatnya semuanya dihakkan kepada anak tersebut. Sementara masih ada ahli waris nggak bisa. Nah, wasiat tersebut akhirnya berlaku ya kalau menurut hukum fikih kasih kepada si anak angkat tersebut tapi tidak semuanya, hanya sepertiga saja gitu. Ya. Nah, makanya di sini pada saat penyelesaian warisan yang pernah saya dengar gitu kan ya
Yang pertama adalah membuat daftar kerabat dulu, ya, kerabat si mayit. Jadi kumpulkan nih keluarganya, gitu kan? Ya, jadi acuannya seumpamanya keluarganya itu bapak si mayit, gitu kan? Atau ibu si mayit, gitu. Ya, atau anak si mayit, ya, atau saudara si mayit. Jadi kumpulkan semua. Nah, nanti setelah dikumpulkan semua, di situ dimusyawarahkan, ya. Karena apa? Karena ada yang termasuk nanti kalau bahasa yang pernah saya dengar itu disebut mahjub hurman. Apa itu mahjub hurman? Nah, jadi ada keluarga tapi tidak bisa mendapatkan hak waris, ya, dikarenakan ada ahli waris yang lebih dekat. Nah, itu disebut mahjub hurman, gitu. Nah, jadi setelah dikumpulkan keluarga, lalu kita coret ya istilahnya kerabat yang masuk di mahjub hurman tadi. Lalu yang ketiga, berikan jatah kepada masing-masing ashabul furud terlebih dahulu. Nah, ashabul furud itu siapa? Yang tadi, ya. Seperti orang tua, ya, kakek, nenek, istri, anak perempuan, ya, gitu. Jika masih ada sisa, maka berikanlah kepada asobah. Nah, asobah itu siapa? Ya, sisanya tadi. Ya, jadi setelah dibagi ke ashabul furud, baru sisanya dikasihkan asobah. Asobah itu terutama anak laki-laki, ya, dan juga keturunan dari laki-laki, ya, seperti itu. Nah, jika tidak ada asobah, maka jatah warisannya masih sisa, maka dilakukanlah penyesuaian dengan hitungan aul ataupun rod. Nah, itu. Nah, jadi tahapan-tahapan ini, ya, kalau menurut hukum fikih tadi, ini ahli-ahli yang dalam ilmu faraid, nah, dia bisa mengatur seperti itu. Nah, ya, makanya di sini saya pribadi, ya, bukan ahli dalam ilmu faraid ini. Jadi di sini kita belajar, ya, untuk memahami bahwasanya perintah Allah di saat kita memiliki harta, ya, dan kita tahu tanda-tanda kematian sudah dekat, ya, maka kita harus selesaikan dulu, gitu. Kita harus selesaikan dulu, ya. Jadi diselesaikan dengan cara yang baik, gitu, ya. Jadi diselesaikan dengan cara yang ma'ruf. Jadi pada saat kita menyelesaikan urusan harta tadi, ya, jangan lupa saksi harus ada, gitu. Bukti harus ada, gitu. Ijab kabul juga harus ada. Ya, kalau udah ijab kabul berarti ada penyerahan, seperti itu. Nah, jadi balik lagi, ya, kita semua di sini dalam hal warisan tentu sangat-sangat istilahnya riskan sekali, ya. Tapi kalau kita sadari bahwa tadi, ya, semua milik siapa? Milik Allah, kita kembalikan kepada Allah, ya. Makanya saran saya, ini saran dari saya. Di saat kita hidup, ya, dititipkan oleh Allah harta, gitu kan? Jangan sampai itu harta nanti menjadi masalah buat kita. Kenapa? Karena Allah tadi udah kasih tahu kepada kita bahwa Allah akan menguji kita dengan harta dan keluarga, gitu. Sehingga tidak sedikit orang yang meninggalkan dunia ini, tapi urusan harta dan keluarganya nggak beres. Gara-gara apa? Warisan tadi, gitu. Nah, makanya disinilah ada penyelesaiannya dengan cara-cara hukum yang berlaku. Ya, ada yang memakai hukum adat tadi, ada yang memakai hukum negara, ada yang memakai hukum agama. Nah, karena kita berkeyakinan memiliki suatu keyakinan beragama Islam, makanya kita selesaikan dengan hukum agama yang kita yakini, gitu. Nah, hitung-hitungannya sudah jelas seperti tadi, ya. Ditambah lagi kita utamakan dulu apa? Harta tersebut beresin dulu, ya. Utang piutang si almarhum atau almarhumah, dan, ya, penuhi dulu wasiat-wasiatnya, seperti itu. Nah, makanya di sini jangan sampai yang akhirnya kita melanggar, mengubah wasiat, akhirnya timbul cekcok dan sebagainya. Nah, makanya alangkah baiknya penyelesaian dalam hal harta tersebut diselesaikan oleh orang tua sebelum, ya, meninggal. Karena tadi perintah Allahnya seperti itu, ya. Sebelum datang kematian menimpa salah seorang di antara kamu, maka suruh ngapain? Membuat wasiat dulu, gitu. Dalam pembuatan wasiatnya dibarengi dengan saksi.
Lalu dibarengi dengan bukti dan dibarengi dengan ijab qabul. Seperti itu. Nah, sehingga nanti si almarhum ini ya merasakan ketenangan. Kenapa? Urusan dunianya sudah beres. Itu. Jadi jangan sampai kita selama ini ya memiliki harta, tapi ya harta tadi akan jadi masalah buat keluarga. Ya, karena tadi Allah udah kasih tahu kepada kita, setan akan masuk nanti di situ. Gitu. Sehingga anak-anak kita timbul perselisihan, pertengkaran cuma gara-gara harta warisan tadi. Ya. Makanya mulai dari sekarang kita mulai tata, ya. Mulai hitung semua aset yang ada, ya. Kita hitung aset yang ada, lalu hitung utang-utang kita, ya. Lalu kita panggil anak-anak kita, panggil saksi, panggil istilahnya apa? Bila perlu notaris, ya. Nah, di sini kebetulan banyak notaris yang lebih tahulah hukum-hukumnya, jalur-jalurnya, gitu kan. Secara hukum perdata dalam negara Indonesia seperti apa untuk warisan, gitu. Jadi tinggal kita panggil ahli-ahlinya tadi. Baru itu ijab qabul di situ, penyerahan, ya. Nah, itu harus semuanya tertulis. Sehingga nanti begitu kita meninggalkan dunia ini, urusan dunia, terutama harta, udah beres. Dan anak-anak tidak ada yang keberatan. Gitu, anak-anak tidak ada keberatan. Tapi karena itu belum menjadi kebiasaan kita, maka tidak sedikit orang-orang yang meninggalkan dunia ini, ya, dia meninggalkan harta dan keluarga, akhirnya timbul dalam keluarga itu perselisihan, permusuhan, perebutan warisan. Karena si anak laki-laki merasa dia dapat 2 bagian, ya, si anak perempuan juga merasa punya hak, pengen adil, akhirnya berantem, gitu, berselisih. Karena apa? Karena tadi orang tuanya tidak memberikan pemahaman, pengertian dari sejak dini. Nah, makanya kita ambil pelajaran dari orang tua kita yang sudah. Tapi untuk kita sekarang sudah menjadi orang tua ke depan, mari kita tata sedemikian hingga. Supaya apa? Supaya ini kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan damai, tentrem, adem, ayem, gitu. Jadi anak cucu kita, keturunan-keturunan kita tidak akan berselisih tentang harta ini. Seperti itu, ya. Nah, makanya di sini mari ya kita kembali kepada Allah, ya, sesuai dengan aturan-aturannya. Kenapa? Karena semuanya adalah milik Allah. Surat 3 ayat 180. Silakan Bu Ahyati. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali-sekali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebahilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, itu. Jadi kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Makanya kita selama hidup di dunia ini, kalau dititipkan oleh Allah harta, jangan pelit. Gitu. Ya. Kita berusaha untuk apa? Tadi itu, ya. Yang An-Nisa ayat 9 tadi. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Baik lemah dalam secara fisik, lemah dalam keimanan, ataupun lemah dalam hal nanti kehidupan, pekerjaannya, atau kesejahteraannya, gitu. Nah, makanya disinilah kata Allah, ya, untuk pendidikan anak, atau untuk kesehatan anak, atau untuk istilahnya masa depan anak, kita nggak boleh pelit, ya, kita berikan yang terbaik. Tapi jangan sampai kita hanya sebatas mencintai anak saja. Kita pun harus balancekan, seimbangkan, gitu. Ya, kita pun harus sadar bahwa di dalam harta kita juga ada hak siapa selain keluarga. Ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Jadi kita keluarkan lagi, gitu. Ya, kalau kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita, dan kita pun keluarkan hak-hak fakir miskin anak yatimnya juga. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang bakhil, yang pelit tadi. Karena kadang kita pada saat dititipkan harta, oh ini mah seolah harta hasil kerja kita. Akhirnya apa?
Hanya khusus saking cintanya kita kepada anak, sampai anak kita disekolahkan di tempat yang elit, anak kita di sekolah. Tapi untuk anak yatim atau haknya yang ada di dalam kita nggak mau mengeluarkannya. Ya itu jangan. Ya, kenapa? Karena kata Allah seperti tadi itu. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka, dari karenanya menyangka bahwa kebaikan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan itu adalah buruk bagi mereka. Jadi harta yang mereka bakhilkan itu kelak akan dikalungkan. Kebayang nggak, Bu? Ya, harta kita dikalungkan. Kalau ibu pakai emas 200 gram masih pantas kali ya. Tapi kalau dikalungkannya itu harta mulai dari emas dan semua, mungkin ribet ya, tanah, bangunan dikalungkan. Emang siapa? Yuk kita sadari. Ya, karena warisan semua ini adalah milik Allah, kita harus keluarkan hak-haknya juga. Intinya seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita di saat kita masih hidup, harta yang dimiliki oleh kita pelit. Gitu. Nah, makanya Allah perintahkan surat 65 ayat 7. Ya kadang ada orang yang selalu berkata begini, ya kan saya nggak mampu Pak untuk memberi gini, boro-boro buat ngasih orang, kadang buat diri sendiri aja belum cukup Pak, gimana? Nah ini, silakan. Surat 65 ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Nah, itu. Adilnya Allah di sini ya. Supaya nanti harta tadi tidak menjadi bumerang, harta tadi tidak menjadi masalah di kemudian hari. Maka Allah perintahkan hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Jadi sesusah-susahnya manusia ada yang lebih susah dari kehidupannya pasti, gitu. Ya, makanya kita jangan sampai merasa diri ini ya miskin, jangan ya. Karena kalau ada ucapan perkataan dari mulut kita, iya Pak, boro-boro buat ngasih orang, buat diri sendiri aja belum cukup, insya Allah nggak bakalan cukup. Kenapa? Karena secara tidak langsung mulut kita sudah mengatakan seperti itu. Nah makanya Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Gitu. Jadi Allah semuanya kasih rezeki hari ini buat makan kita 10.000. Ternyata ada orang yang hari ini rezekinya lebih rendah dari kita dan dia tidak bisa makan. Gitu kan? Berarti kita harus bersyukur. Kita masih diberikan 10.000. Makanya kita sisihkan. Walaupun buat kita juga nggak cukup. Gitu. Kenapa? Janji Allah. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Jadi janji Allahnya jika kita seperti itu terus ya, di saat kita dikasih rezeki kita bersyukur, dikasih besar bersyukur, dikasih kecil bersyukur, ya Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Insya Allah akan dibukakan oleh Allah pintu rezeki dari mana saja, sehingga kita akan merasakan ya harta tadi betul-betul bermanfaat. Beda halnya dengan orang yang sudah dikasih rezeki yang melimpah tapi ditumpuk-tumpuk hartanya, gitu kan? Nah pada saat orang tersebut menumpuk-numpuk harta, udah pastilah ya orang tersebut sedang ngapain, Bu? Nah, coba kita buka surat 102. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Nah, maksudnya bermegah-megahan di sini apa? Kita selama ini usaha lancar, rezeki gampang, ya, kehidupan kita nyaman. Akhirnya tanpa disadari kita lupa, lalai. Akhirnya apa? Kita hidup dalam kemewahan, dalam kemegahan. Gitu kan? Hanya melalaikan kita. Lanjut. Sampai kamu masuk ke dalam kubur. Ada orang yang seperti itu sampai akhirnya dia lupa dengan kemegahannya tadi, sampai akhirnya dia wafat, meninggal. Nggak sempet ya si hartanya tadi dibuatkan wasiat atau bikin aturan-aturan dan sebagainya. Sampai dia masuk ke alam kubur. Lanjut. Janganlah begitu. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Nah, diingatkan oleh Allah sekarang nih. Buat kita yang baca.
ya, yang baca Quran surat At-Takasur, ya. Allah ingatkan jangan sampai kita lalai dalam kehidupan di dunia ini hanya sebatas mencari harta, bermegah-megah. Bahkan sampai nanti kita lupa, sampai suatu saat kita dipanggil oleh Allah, ya, meninggal. Kata Allah jangan seperti itu. Lanjut. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Diingatkan lagi kata Allah, jangan begitu. Sampai berapa kali Allah mengingatkan. Lanjut. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nah, diingatkan lagi, jangan begitu, gitu kan? Lanjut. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Nah, itu. Bagi orang-orang yang seperti itu, udah diingatkan oleh Allah berkali-kali, ya. Jangan begitu, jangan begitu. Kenapa? Kamu akan terjebak nanti dengan kemegahan tadi, sehingga kamu benar-benar akan melihat neraka. Lanjut. Dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Nah, sumala tarawunna ainul yakin. Kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Lanjut. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia itu. Nah, itu. Cuma latus aluna yauma idin anin naim. Kamu akan ditanya. Nah, makanya di sini ya, di saat di kehidupan dunia ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah, dimudahkan segala rezekinya, lalu kita hidup berkecukupan. Allah ingatkan, jangan sampai lalai dengan kemegahan tadi. Sampai Allah ingatkan berkali-kali, jangan begitu, jangan begitu. Maksudnya apa? Jangan lalai dengan harta tadi. Kenapa? Karena jika kamu lalai, kamu akan lihat nanti neraka jahim. Kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan jika kita melalaikan harta tadi. Ya, kenapa? Karena di hari kiamat nanti, ya, kamu pasti akan ditanya tentang yang kamu lalaikan tadi. Apa itu? Harta tersebut. Gitu. Ya, nah makanya disinilah mari ya kita sadari diri kita. Jangan sampai dengan harta tadi akhirnya menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang akhirnya kita mewarisi harta yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena hanya menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara keluarga, anak, cucu kita. Ya. Kalau masih seperti itu berarti kita, ya mohon maaf ya, sesuai dengan ayat ini gitu. Nah, makanya tambah lagi, diingatin lagi surat 108 ayat 1 sampai 3. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Inna a'toina kal kausar. Jadi kita harus sadar betul Allah telah berikan kenikmatan yang banyak buat kita. Dalam kehidupan dunia ini supaya harta kita tidak menjadi masalah di kemudian hari, ya, tentang warisan tersebut, ya. Allah ingatkan ayat 2-nya. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Nah, Allah ingatkan setelah diberikan nikmat yang banyak, Allah perintahkan kepada kita untuk ngapain? Mendirikan sholat dan berkorbanlah. Nah, maksudnya apa di sini? Sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, ya. Saya ulang lagi, ya. Surat 20 ayat 14. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Nah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, berarti di sini sholat untuk apa? Mengingat Allah. Kita kembali ke surat 108 ayat 2 tadi. Allah bilang, ya,
dirikanlah sholat. Maksudnya apa? Jadi kalau kita balik lagi, setelah Allah kasihkan nikmat yang banyak kepada kita, Allah minta kita untuk apa? Dirikan sholat. Berarti suruh ngapain? Ingat Allah. Maksudnya apa? Ingat semua yang kita miliki, yang kita dapat selama ini, tadi sesungguhnya punya siapa? Punya Allah. Supaya kita tidak lalai hidup dalam bermegah-megahan terus. Nah, makanya kita diingatkan oleh Allah untuk selalu mendirikan sholat. Maksudnya apa? Agar kita selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada pemberi rezeki tersebut. Gitu. Ya, jadi jangan sampai kita lalai dari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Akhirnya apa? Kita hidup bermegah-megahan, diberikan kecukupan oleh Allah, tapi kita nggak pernah ingat Allah. Nah, jadi bukti kita sudah sholat itu bukan berarti kita ke masjid rajin, berjamaah rajin. Bukan hanya itu. Tapi buktikan kalau kita sudah sholat berarti kita selalu ingat Allah. Gitu. Paham sampai sini, Bu? Nah, jadi pada saat Allah kasih nikmat yang banyak, ya, kita harus betul-betul memahami bahwa semua itu nikmat datang dari Allah. Setelah dikasih semuanya, kita harus selalu ingat Allah. Cukup nggak hanya ingat doang sama Allahnya? Belum. Ya, makanya di situ ada sambungan. Ya, fasolili robbika wanhar. Ada waw atop di situ. Dan artinya waw itu. Dan berkorbanlah. Nah, korban ya berasal dari kata korib, koroba yang artinya mendekat. Ya, artinya apa? Mendekat. Jadi di saat kita diberikan nikmat oleh Allah yang banyak tadi, jangan sampai kita lalai dengan hidup bermegah-megahan, tapi kita harus ngapain? Sholat. Maksudnya apa? Ingat Allah. Berkorban. Maksudnya apa? Dekat sama Allah. Nah, berarti di sini pada saat kita sudah mengingat Allah, belum cukup kalau kita belum dekat sama Allahnya atau belum berkorban. Gitu. Nah, makanya di surat 5 ayat 35 Allah perintahkan. Bu Mila silakan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya. Dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullah wabtagu ilahi wasilah. Jadi kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah hai orang yang beriman. Ya, agar kamu bisa bertakwa, cari wasilah atau cari jalan yang bisa mendekatkan diri kamu kepada Tuhan. Jadi kita harus mencari jalan. Nah, setelah ketemu jalannya, Allah bilang lagi, wajahidu fisabili. Setelah kamu ketemu jalannya, berjihadlah di jalan itu. Ya, berjihad di sini berarti apa? Bersungguh-sungguh di jalan Allah tersebut. Ya, jadi bersungguh-sungguh di jalannya. Kenapa? La'alakum tuflihun, agar kamu mendapat keberuntungan. Jadi nggak cukup kita udah dikasih nikmat yang banyak, ya kita akhirnya lalai kepada Allah, hidup bermegah-megahan. Dan kita selalu mengingat Allah sholat. Nggak cukup. Tapi suruh ngapain? Suruh berusaha mencari jalan agar kita dekat sama Allah tadi. Qorib tadi, waroba. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi kita harus mencari jalannya. Apa jalannya untuk mendekatkan diri kepada Allah? Ya, ini sering saya ulang-ulang. Surat 9, ayat 99. Silakan Bu Hayati. Ya, baik Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara orang-orang Arab Badui itu ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkan kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, itu. Wa minal a'rabi mayu'minu billah wal yaumil akhir wa yattakhidhu mayunfiqu kurbatin. Ada kalimat kurbatin indallah wa sholawati rasul. Di antara orang Arab itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Jadi kata korib, korba atau kurban tadi diartikan sebagai apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Mendekatkan diri kepada Allahnya itu. Cara mendekatkan diri kepada Allahnya gimana, Bu? Ketahuilah. Nah, kata Allah ketahuilah. Berarti kita harus tahu, ya. Ketahuilah. Sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Jadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allahnya apa? Nafkah, infak, sedekah, wakaf, jariyah. Apapun itu yang kita keluarkan di jalan Allah, ya. Itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kalau kita ingin dekat sama Allah dan mendapatkan syafaat Rasulullah, nggak cukup hanya kita di mulut saja. Nggak cukup ngomong doang. Ya, wah kalau ingin dapat syafaat Rasulullah, kamu baca sholawat. Ngomong kan? Bersolawat terus kepada Nabi berarti kan ngomong. Kira-kira akan dapat syafaat nggak? Belum. Kalau belum korib, koroba, atau kurbati. Kalau belum kita mencari atau menempuh ya jalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa tadi? Infak. Infak itu apa? Ada yang dikeluarkan di jalan Allah. Gitu. Nah, jadi di sinilah mari kita ya jangan sampai harta tadi kita wariskan ke anak cucu kita ya. Harta yang tidak ada manfaatnya. Bahkan menimbulkan mudorot. Kenapa? Berantem. Nah, makanya sebelum itu terjadi dari sekarang kita siapkan wasiatnya, siapkan saksinya, siapkan istilahnya buktinya secara tertulis dan juga ijab kabulnya disaksikan ya. Makanya kita mulai dari sekarang siapkan itu semua. Supaya apa? Supaya kita betul-betul berusaha untuk menempuh jalan ya supaya kelak harta yang Allah titipkan dalam kehidupan kita tidak hanya sebatas harta yang dipakai untuk bermegah-megahan. Tapi kita pakai harta itu agar bermanfaat. Ya. Gimana caranya supaya harta itu bermanfaat? Tadi itu kita siapkan untuk anak cucu kita, keturunan-keturunan kita. Ya. Mulai dari kesehatannya, makanannya, pendidikannya, keimanannya, semuanya. Ya, kesejahteraannya kita siapkan. Kalau kita diberikan oleh Allah harta yang banyak tadi. Dan kita pun tidak lupa bahwa di dalam diri kita ada haknya. Di harta kita ini ada hak fakir miskin, ada hak anak yatim. Kita keluarkan lagi. Jadi kita tidak hanya mencintai keluarga saja. Tapi betul-betul kita juga mencari jalan supaya kita dekat sama Allah. Nah makanya setelah dititipkan harta tadi, ya Allah minta kepada kita agar kita selalu ingat kepada yang ngasih. Siapa yang ngasihnya? Allah. Dan agar kita selalu dekat dengan yang ngasih. Siapa yang ngasihnya? Allah lagi. Nah, jadi pada saat kita diberikan harta yang banyak, ya jangan sampai bermegah-megahan, berarti kita harus dirikan sholat. Ya, setelah dirikan sholat, lalu kita berusaha mencari jalan supaya dekat dengan Allah. Dengan cara bagaimana? Menafkahkan sebagian harta kita di jalan Allah. Seperti itu. Ya, sehingga nanti urusan harta ini kita warisan ke anak cucu kita itu beres gitu. Jadi jangan sampai berebut ya. Nah, makanya di sini saya tidak berwenang untuk membuat keputusan dalam hal menentukan jumlah warisan-warisan karena mohon maaf, satu saya bukan ahli ilmu faraid ya. Yang keduanya juga kita lebih baik ya menggunakan jasa orang-orang yang mengerti di bidang itu gitu. Kenapa? Ya kadang tadi itu karena saya coba ini contoh ada si X curhat tentang warisan karena ada kedekatan dengan si X seolah-olah saya itu membela si X gitu kan padahal yang dilakukan si X belum tentu benarnya. Nah makanya lebih baik saya tidak berani memutuskan itu, lebih baik kalau untuk masalah hitungan dan sebagainya tanya kepada ahli ilmu faraidnya
Seperti itu. Saya hanya sebatas manusia biasa yang banyak kekurangannya. Ya, karena tidak semua manusia itu diberikan kelebihan-kelebihan tentang ilmu-ilmu tersebut. Khawatir nanti salah dalam penghitungannya, khawatir nanti salah dalam penerapannya, gitu. Nah, makanya perlu pendampingan oleh ahli-ahlinya. Jadi nggak cukup hanya nanya kepada satu ustaz, nggak cukup hanya nanya ke si A, si B, tapi coba kita tanya, karena di negara kita ada lembaga-lembaga hukum yang lebih mengerti. Di agama kita juga, ya, di MUI ada yang lebih mengerti. Kita konsultasikan semuanya di situ. Supaya apa? Mendapatkan ketetapan hukum yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara dunia dan akhirat. Seperti itu. Ya, mungkin untuk bab warisan ini ya tidak terlalu begitu banyak yang disampaikan. Yang penting kita dapat poin-poinnya, ya, bahwasanya semua harta yang diwariskan ya di dunia ini adalah semuanya milik Allah. Jangan sampai harta tersebut memberi mudarat kepada kita, ya. Jangan sampai harta tersebut menimbulkan masalah untuk anak cucu kita. Maka di sini, ya, tadi di awal sudah diingatkan oleh Allah, untuk bisa seperti itu, ya, kita harus membuat satu wasiat. Jadi sebelum datang kematian buat wasiat. Nah, wasiat tersebut bisa berupa hibah, ya, pembagian atau yang disebut misalnya memberikan harta sebelum datang kematian, ya. Jadi kumpulkan semua keluarga, saudara semuanya, baru kita buatkan wasiatnya. Itu harus tertulis, ada saksi dan sebagainya. Lalu ada ijab kabul pemberiannya, gitu. Jadi penyerahannya semuanya, kita punya rumah ini dihakkan ke sini. Jadi serahkan sertifikat rumahnya. Punya ini diserahkan ke anak yang ini, serahkan. Jadi ada bukti otentik semuanya, dan itu disaksikan oleh semuanya, gitu. Lalu juga kita bisa juga di saat pembagian tadi, ya, ada saudara atau anak yatim yang hadir, kita berikan ala kadarnya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita harus keluarkan. Dan juga di sini kita harus menyadari untuk hitungannya tadi udah dijelaskan di surat An-Nisa ayat 11 dan 12, bagian laki-laki adalah 2:1, gitu kan? Lalu bagian bapak itu 1/3 jika yang meninggalnya tidak mempunyai anak, ya, atau 1/6 jika yang meninggalnya memiliki anak. Lalu bagian ibu itu sama, ya, 1/3 jika yang meninggal tidak mempunyai anak. Lalu 1/6 jika yang meninggal memiliki anak. Dan juga untuk istri itu dapat 1/8 jika yang meninggal memiliki anak. Tapi kalau yang meninggal tidak memiliki anak, ya, istri dapat 1/4, gitu. Nah, jadi untuk saudara dan sebagainya itu masing-masing dapat 1/6. Tapi kalau saudaranya lebih dari 1, itu 1/3 dibagi dengan jumlah saudara. Nah, itu untuk pembagiannya itu udah jelas. Ada hitung-hitungannya di Al-Quran seperti itu. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini, ya, mari, ya, jangan sampai kita lalai untuk urusan harta ini. Jangan sampai kita bermegah-megahan terus sampai membuat kita lalai sampai kita akhirnya mati. Ya, kenapa? Ya karena saking kita lupanya akhirnya nggak membereskan urusan harta ini, gitu. Makanya diingatkan oleh Allah tadi, al-hakumut takatsur, gitu kan? Janganlah kamu bermegah-megahan sampai melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur, gitu. Nah, makanya supaya tidak lalai, Allah ingatkan kepada kita, ya. Suruh ngapain? Inna a'tainakal kautsar. Setelah Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita, fasholli li rabbika wanhar. Kita harus selalu ingat kepada Allah, sholat, dan kita harus berusaha untuk selalu dekat sama Allah, yaitu kurban. Ya, qorib, qoroba artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ada harta yang kita korbankan di jalan Allah. Ini seperti itu. Supaya apa? Supaya kita tidak termasuk orang yang lalai tadi. Ya, jangan sampai kita termasuk orang yang lalai. Nah, makanya terakhir diingatkan oleh Allah surat 63 ayat 10. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat?
yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, itu. Yuk, sebelum datang kematian yang menimpa salah seorang di antara kita, yuk kita introspeksi diri. Yuk kita inventarisir apa yang telah Allah berikan kepada kita berupa nikmat, terutama harta. Jangan sampai harta kita nanti membawa mudarat kepada kita. Jangan sampai kita tersiksa nanti oleh harta kita, dikarenakan kita tidak bisa menyelesaikan urusannya selama di dunia. Makanya Allah perintahkan, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian. Jadi sebelum datang kematian, kita suruh ngapain tadi? Berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara belanja atau infak. Infak itu apa? Mengeluarkan harta di jalan Allah. Gitu. Jadi sebelum datang kematian, belanjakanlah sebagian harta kita di jalan Allah, karena ya pada saat kita mendekati sakaratul maut, kita sudah tidak memiliki waktu lagi. Ya, kita nggak bisa minta sama Allah perpanjangan waktu. Cuman untuk apa? Untuk sedekah nggak bisa. Ya, nah makanya di sini diingatkan Allah, ya, jangan sampai kita menyesal setelah sakaratul maut datang kepada kita. Kita ingin kembali ke dunia hanya untuk bersedekah. Ya, oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan ya untuk masalah waris ini jangan sampai menimbulkan masalah di kemudian hari, maka kita harus betul-betul mempersiapkannya dari sekarang. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf lahir batin, yang betul dari Allah sesuai dengan kalamnya Al-Quran. Silakan dibaca, dipelajari di rumah masing-masing. Opini ucapan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Untuk materi saya tutup. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Diah tuh di chat. Saya juga mau tanya Pak Ustadz. Mungkin kalau boleh Pak Ustadz bertanya, sebetulnya yang saya di chat itu sebelum Pak Ustadz menjelaskan berikutnya ya Pak Ustadz ya. Yaitu kaitan dengan wasiat Pak Ustadz. Terdengar suara saya? Dengar Modi. Kedengaran ya? Ya, saya lihat di surat Al-Baqarah 180 tadi dijelaskan bahwa wasiat itu ada kata-kata untuk bapak, ibu, dan karib kerabat yang dilakukan sebelum maut menjemput kita. Tapi penjelasan tadi Pak Ustadz bahwa wasiat itu, dan yang selama ini juga saya pernah dengar, adalah tidak berlaku untuk ahli waris. Jadi sebetulnya ini bagaimana hubungannya antara Al-Baqarah 180 dengan tadi bahwa ini tidak untuk ahli waris, dan juga jumlahnya maksimum 1/3 itu tadi Pak Ustadz juga menyatakan itu. Itu disebutkan kan sebelum kematian, kalau kita punya harta banyak, wasiat itu kepada bapak, ibu, dan karib kerabat gitu. Tapi selama ini yang saya dengar, dan tadi saya kalau tidak salah Pak Ustadz juga menyatakan bahwa wasiat itu tidak bisa untuk ahli waris. Betul. Nah, tapi kalau disebut di Quran itu ibu bapak disebut di situ. Itu jadi saya betulan Quran dong daripada yang selama ini juga saya dengar, dan tadi Pak Ustadz mengatakan demikian. Dan juga termasuk mengenai jumlahnya itu maksimum hanya 1/3 dari harta kita. Itu saya hanya lihat di footnote Quran saya tuh ada penjelasan mengenai 1/3 itu. Tapi sebetulnya apakah memang demikian Pak Ustadz? Nah kan tadi kan saya udah sampaikan. Boleh kalau saya lanjutkan, kalau nanti kita mengikrarkan, mengijab kabulkan di depan saksi dan sebagainya, sesudahnya itu apakah ada dokumen yang memang harus kita simpan, nanti baru dibuka lagi pada saat orangnya itu sudah tidak ada, atau bagaimana? Nah, namanya surat wasiat ini, apakah ini notaris yang pegang atau bagaimana? Harusnya ya. Harusnya notaris yang ahli warisnya Pak Ustadz. Sudah pertanyaannya bagus ya. Emang itu yang selama ini selalu menjadi pertanyaan. Jadi masalah ya. Betul. Nah makanya tadi saya sudah sampaikan secara hukum fikih dan secara Al-Quran. Nah tadi kalau nyimak saya bilang kan secara hukum fikih
ya wasiat tadi tidak akan berlaku kepada ahli waris. Ya. Gitu, ya. Makanya tadi di Al-Qur'an sendiri ternyata kan berbeda tuh. Ya. Nah, di sini ya saya bilang tadi untuk penyelesaian masalah tadi kita pakai ahlinya. Nah, ahlinya tadi makanya kan ada yang namanya hukum perdata. Ada hukum istilahnya hukum negara dengan perdatanya tentang warisan ada. Makanya di sini kebetulan banyak ada beberapa ahli notaris nih, termasuk Bu Epi kali ya, sama Bunda Rini nih. Nanti tanyakan ke beliau, mungkin lebih paham pasal-pasalnya. Ini mau nanya tuh Pak Ustadz katanya. Nah, jadi di sini pada saat kita ingin menyelesaikan masalah tadi, gitu kan? Nah, terus kita mau acuannya yang mana? Nah, saya bilang tadi ya, kita pakai yang berlaku di negara kita, gitu kan? Untuk menyelesaikan itu semua, makanya kita tanya kepada ahlinya. Saya nggak berani ya, yang benar yang ini enggak. Kenapa? Karena bukan hak saya untuk membenarkan atau menyalahkan suatu aturan. Tapi kita tanya ini yang lebih ahlinya tadi. Nah, lalu yang tadi Bu Dia tanyakan tentang apa? Terakhir tadi itu? Yang maksimum sepertiga itu juga sama penjelasannya. Iya. Jadi kalau menurut hukum fikih tadi ya, di saat wasiat tadi tidak berlaku untuk ahli waris, ya si wasiat tadi ya, tadi contohkan oleh saya anak angkat semuanya kan gitu. Nah, jadi seumpamanya saya nih punya anak kandung 3, lalu saya mengambil anak angkat 1. Karena saya senang kepada anak angkat saya bikin wasiat seumpamanya rumah saya ini saya hibahkan kepada anak angkat saya. Secara lisan saya seperti itu, ya bilang, ya. Nah, tapi secara hukum itu nggak berlaku. Walaupun semuanya itu ada bukti-bukti seperti itu, tetap karena apa? Ada yang lebih berhak untuk warisan. Makanya si anak angkat tadi dari ijab kabul saya tadi omongan saya itu dapat sepertiga saja, tidak semuanya, gitu. Jadi dari nilai rumah tersebut, si anak tersebut mendapat sepertiganya. Jadi tidak semuanya. Istilahnya Pak, dibagi ke ahli-ahli warisnya tadi. Itu menurut hukum fikih seperti itu, Bu. Gitu. Tapi tadi, kalau kita mengacu ke surat Al-Baqarah 180, kata Allah seperti itu juga lagi. Nah, di sini silahkan pertimbangannya saya nggak mau putuskan, tanya kepada diri sendiri. Kita mau mengikuti aturan yang mana? Monggo. Ya, aturan fikih adalah kesepakatan para alim ulama dan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu pengetahuan tentang ilmu faraid tadi, ya, sehingga mereka mengatakan seperti itu. Ayat Al-Qur'an itu juga ucapan perkataan Allah yang disampaikan kepada kita. Jadi silakan pertimbangannya ada di diri kita masing-masing. Ya, di sini saya tidak berkapasitas untuk menentukan. Gitu. Cuman saya hanya memberitahukan saja, ya. Makanya mohon maaf sekali lagi, saya ini hanya tukang pos. Tahu tukang pos, Bu? Nah, itu aja udah. Tugasnya mengantarkan surat dan nggak mau tahu isi suratnya seperti apa. Itulah kasar ngomongnya seperti itu, Bu, ya. Jadi pertimbangan nanti semuanya Bu Dia pertanyaan tadi ya, dari pertanyaan Bu Dia, mana yang harus diikuti? Apakah wasiat atau hukum fikih tadi hitungannya? Silahkan tanya ke yang lebih ahlinya lagi. Ya, saya bukan berkapasitas di sini, bukan berkapasitas untuk memutuskan. Saya takut salah gitu. Ya. Tapi kalau nanya pribadi saya, nah ulangi lagi ya. Kalau Ibu nanya ke pribadi saya, kalau saya akan pakai yang surat Al-Baqarah 180. Kalau buat saya, ya seperti itu. Tapi bukan berarti saya mempengaruhi Ibu ya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Bu Rini mau nanya tuh Mbak Rin. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bunda. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Pak, izin tanya sebentar boleh ya Pak, walaupun sudah azan ya Pak. Ini yang pertama Pak, bagaimana caranya menurut Al-Quran ya Pak ya, bila mana sudah ada pelaksana wasiat yang ditunjuk
ditunjuknya pelaksana wasiat di dalam akte otentik notaris ya Pak ya. Tetapi pelaksana wasiatnya tidak bisa melaksanakan kewajibannya untuk menghindari perseteruan antara keluarga. Hukumnya apa di Al-Quran? Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, saksi ini sedikit masukan saja Pak. Saksi yang 2 orang itu di dalam, saya lupa Pak, mungkin Al-Bahru atau Anissa ya Pak ya, bahwa saksi 2 orang itu laki-laki, tapi kalau wanita itu 1 laki-laki 2 wanita. Nah pertanyaan saya, kalau semuanya wanita, apakah 4 wanita Pak? Gitu, itu saya nggak tahu, tolong beri pengarahan. Satu lagi Pak, ini kan kita sering sekali mendengar bahwa cara atau jalan mendekatkan diri kepada Allah itu dengan infak dan sabar. Mungkin nanti di tema berikutnya saya usulkan Pak, bagaimana caranya untuk menjadi sabar dan ya supaya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Cara kelihatannya sederhana tapi kan tidak mudah. Itu caranya mungkin ada juga di Al-Qur'an. Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah tadi saksi ya? Iya Pak. Nah itu tadi kan sudah dibaca di surat berapa? Al-Maidah ayat 106 sampai 108. Iya. Iya. Nah, jadi di situ seandainya saksi itu tidak amanah, ya, jadi boleh mengajukan saksi yang lain lagi, gitu. Iya. Tapi ini Pak, saya baca Pak, saya lupa suratnya bahwa saksi itu adalah 2 orang minimal, ya. 2 orang laki-laki atau 1 laki-laki 2 wanita. Nah saya kan kebetulan notaris Pak, saya tidak lakukan itu karena pegawai kita kan ada laki-laki ada wanitanya. Nah itu gimana caranya Pak? Silakan Al-Baqarah ayat 282. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu imlakan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan. Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi. Supaya jika seorang lupa, maka seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu yang membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi kalau itu saksi untuk apa, Bu? Untuk berdagang. Nah, itu untuk beda ya? Beda. Untuk jual beli atau itu mau untuk perbankan.
Oh, alhamdulillah. Oh, Bapak terima kasih banyak loh. Bermuamalah secara Iya. tidak tunai, kredit lah modelnya gitu. Iya. Jadi makanya perbankan ada aturannya sesuai aturan Al-Quran ini. Jadi, nah tapi kalau untuk saksi dalam wasiat, ya tadi surat 5 Al-Maidah ayat 106 sampai 108. Iya, betul. Iya, betul. Iya, beda betul, Pak. Aduh, turun loh Pak. Tuh, senang saya dapatnya. Ya, kalau yang tidak bisa melaksanakan amanah, Pak. Kita ditunjuk nih sebagai pelaksana wasiat, tapi kita tidak dapat melaksanakan. Nah, makanya ini. Nah, apa ini, Pak? Ya, makanya sok baca surat 5 ayat 106 sampai 108. Panjang-panjang dah. Ya, 105 saya siapkan ya, Pak. Sudah ada di layar? Oh, sudah ada. Oke. Baik, auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah wasiat itu disaksikan oleh 2 orang yang adil di antara kamu atau 2 orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang untuk bersumpah. Lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah. Jika kamu ragu-ragu, demi Allah kami tidak akan menukar sumpah itu dengan apa ya? Dengan harga yang sedikit untuk kepentingan seseorang, walaupun dia karib kerabat, dan tidak pula kami menyembunyikan persaksian Allah. Sesungguhnya kami, kalau demikian ya, sesudah kalau demikian apa ya? Termasuk orang yang berdosa. Tentulah. Ya, karena setengah-setengah saya bacanya, Pak, dibantuin Pak. Sesungguhnya kami, kalau demikian, tentulah termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, lalu di ayat 107-nya, jika diketahui bahwa kedua saksi itu berbuat dosa, tadi tidak amanah, gitu kan? Iya, betul. Maka dua orang yang lain, maka 2 orang yang lain di antara ahli waris yang berhak, yang lebih dekat kepada orang-orang yang meninggal, memajukan tuntutan untuk mengganti saksi tersebut, gitu ya. Jadi dia menggantinya, gitu kan? Gantinya dari mana? Dari ahli waris. Lalu keduanya diambil sumpah dengan nama Allah, gitu kan? Nah, jadi tadi kalau seumpamanya si saksi tadi tidak amanah, ganti dari apa? Keluarga atau dari ahli warisnya, ambil 2 orang untuk menggantikannya, gitu. Pak Ali, kelihatannya berbeda, Pak. Kalau pelaksana warisnya tidak bisa, jadi kita kan kalau dalam wasiat itu ada ditunjuk pelaksananya oleh ahli waris yang meninggal ini, Pak. Sebelum meninggal mereka. Sorry. Berarti saya yang salah tangkap. Saya malah ini ke saksi. Jadi itu pelaksana waris yang menerima waris. Pelaksana warisnya tidak bisa karena sebetulnya bukan karena nggak mau ya Pak. Sudah dibacakan kepada ahli waris, tetapi ribut nih, berseteru. Akhirnya saya nggak, misalkan kita nih yang ditunjuk nggak bisa mengeksekusi begitu. Itu ada nggak Pak? Ada sanksinya tidak di Al-Quran? Saya belum dapat. Nah, ya, tadi gitu ya. Oke. Yang di surat 4 An-Nisa ayat nah ini. Hukum-hukum tadi kan si pelaksana waris ini tidak terima hukum tersebut dengan ini dengan hasil tadi. Nah, di ayat ini Allah bilang, hukum-hukum itu adalah ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, gitu kan? Dan itulah kemenangan yang besar. Dan 14-nya nih, barang siapa yang mendurhakai tadi, dia nggak malah timur ribut kan?
Berarti kan dia tidak terima dengan aturan-aturan yang sudah diatur oleh ditunjuk tadi, gitu kan? Nah, konsekuensinya di siapa? Barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Berarti dia akan mendapatkan siksa api neraka atau dia berbuat dosa seperti itu. Iya, iya Pak. Nah, terus bagaimana cara penyelesaiannya supaya tidak timbul seperti itu? Iya, gitu kan? Iya, nah, betul. Balik ke surat 3 159. Nah, di sini disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jika kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Jadi cara penyelesaiannya bagaimana? Pakai rahmat Allah, kasih sayang, bermusyawarah. Betul Pak. Seperti itu Bunda. Hatur nuhun Pak, bagus Pak. Terima kasih loh Pak, terima kasih banyak. Bapak saat itu yang sepertiga Pak di hukum perdata juga ada Ibu Notaris, Ibu Evi mungkin tahu ya. Jadi memang namanya hibah ibu tidak boleh melebihi 20% dari hak ahli waris, sama Pak kita Pak. Iya, sip. Ya, terima kasih Pak, hatur nuhun. Ya, sama-sama Bunda. Ali ya. udah nge-freeze. Ya, terima kasih banyak atas pencerahannya. Punten, saya bukan notaris, cuma saya mengetahui ilmu-ilmu sedikit. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Ali Agus, semoga atas pencerahannya yang diberikan tentang hukum-hukum Allah ini yang merupakan ketetapan-ketetapannya, kita dapat menerapkannya di segala kehidupan kita sehari-hari. Amin. Semoga nanti kita juga akan dilimpahkan berkah dan rahmatnya dan juga dapat terus berproses dalam mempelajari kalam-kalam ilahi. Amin. Silakan Kak Ali, mungkin mau ditutup dengan doa. Baik. Terima kasih semuanya sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pembelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan mendapat bimbingan dan ridho dari Allah ya. Amin. Untuk masalah bab waris ya, untuk masalah penghitungan silakan nanti konsultasikan dengan yang berwenang menghitungnya. Tapi kita tadi belajar dari beberapa ayat Allah yang mengenai harta warisan. Jadi intinya semua itu milik Allah. Jangan sampai harta tersebut membawa kita ke arah yang lebih sesat atau kita lalai dari mengingat Allah dan juga kita lalai dari mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, sekali lagi yang betul hanya dari Allah ya. Kalau ucapan perkataan saya yang tidak ada hubungannya dengan Al-Quran, tolong abaikan saja. Sebelum kita berpisah, mari sama-sama kita berdoa, semoga apa yang telah kita baca, pelajari, pahami hari ini mendapatkan bimbingan dan ridho dari Allah sehingga ayat Al-Qur'annya masuk ke dalam hati dan pikiran kita sehingga akan jadi pedoman, petunjuk dan pelajaran dalam hidup kita. Ya Hayyul Ya Qayyum ya Dajjal wal Ikram misna ala dinil Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala sadatina sayyidina Rasulillah ajmain. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna nabi syakaratul maut wa najata minan nar wal afa minal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Min fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sahabat semua. Ya. Makasih Pak Terima Ali. kasih banyak Kak Terima kasih Ali. semuanya.